Hey guys, kita lagi ada di Bike Corp. Mau ngapain di sini? Follow me, find out. Let's go. Hosea 6 ayat yang keempat berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. My people die for lack of knowledge. I take it literally. Karena banyak dari kita meninggal sebelum waktu kita, atau gak bisa melayani Tuhan dengan maksimal, because we don't take care of our body. Belakang ini very famous is goes. Waktu saya masih tinggal di Jerman, saya bisa goes almost every day. It's good for your body. Tapi, kalau pengetahuan kita mengenai goes terbatas, it can be dangerous. Jadi saya rasa sebagai pastor juga responsibility saya untuk melengkapi kalian, to equip you. So today, hari ini, let's talk langsung sama expertnya, my good friend, Julius Hadianto. Welcome to Coffee 30, hari ini mengenai goes. Dan tanpa berlama-lama lagi, let's invite the man of the day, the expert, my dear friend, Julius Hadianto. Hey Julius. Hi. Thank you for your time. Terima kasih udah buka tokomu buat Coffee 30. You're welcome. Dan saya rasa kebanyakan mungkin di dunia sepedaan udah kenal sama yang satu ini. Setiap kali saya go sama Julius, literally people are like, hey Julius, halo Pak Julius. People know him. Tapi bagi yang mungkin belum kenal sama kamu, bisa gak you introduce yourself quickly juga? Oke, hai semuanya, nama saya Julius dan saya adalah head store dari toko Bike Corp dan Cycle Corp Surabaya. Awesome. Dan tadi waktu saya masuk ke tokomu, I was amazed karena begitu banyak sepeda yang keren abis. Dan saya masih ingat beberapa bulan yang lalu waktu saya cari sepeda yang cocok buat saya sempat bingung beli yang mana ya? Apakah sepeda Sally, folding bike, atau mountain bike, atau road bike? Nah saya yakin banyak dari pemirsa juga sedang cari, masih bingung yang mana yang cocok buat saya. Bisa nggak mungkin kasih tips buat mereka? Nah, ya bener concernnya Pastor Dennis bahwa dunia sepeda itu kayak sangat bervariasi dan banyak sekali jenisnya dan it can be overwhelming untuk orang yang baru pertama kali main. Tapi saya mau breakdown secara mudah aja. Oke. Secara gampangnya kita ada sepeda lipat, sepeda balap, dan sepeda gunung. Nah mungkin kita punya contoh. Let's take a look at this. Nah, kita mau mulai dulu dari folding bike. Sesuai dengan namanya, sepeda lipat atau folding bike. Sepeda ini bisa dilipat. Wow, revelation. Dan karena bisa dilipat, sepeda ini praktis, sepeda ini kecil, tapi juga enak dinaikin. Tapi kalau soal kecepatan dia nomor kesekian, tapi kenyamanan dia juga nyaman. Dan sepeda ini paling sering dicari untuk orang-orang yang biasanya pemula atau beginner atau baru main sepeda. Tapi berbeda dengan sepeda balap dan sepeda MTB, sepeda folding bike ini tidak mempunyai size. Size-nya biasanya cuma satu aja. One size? Oh. Satu size untuk semuanya. Sedangkan sepeda lainnya mereka mempunyai size. Right. Untuk setiap tinggi badan masing-masing orang, seperti saya atau Pastor Dennis pasti berbeda. Nah, oleh karena itu orang-orang pada suka karena size-nya gampang dan dia lebih murah juga. Idealnya lebih murah. Apalagi yang namanya Brompton itu, very cheap. Sangat murah. Enggak kan? Brompton sangat mahal anyway. Jadi kalau suka goes cantik, milihlah folding bike guys. Kita move on ke sepeda berikutnya, itu sepeda road bike. Nah, sepeda road bike seperti dengan namanya, sepeda balap. Ya, kalau teman-teman cari sepeda yang kencang, teman-teman cari sepeda yang ringan, yang perform, yang untuk dipakai jarak jauh, teman-teman cari sepeda ini. Saya suka bilang, this is the Ferrari of bicycles. Ferrari dari semua sepeda. Bisa dibilang begitu, karena biasanya juga yang harganya paling mahal, teman-teman bisa temukan di sepeda road bike ini. Dan juga paling ringan. Seperti sepeda ini beratnya 7,3 kilo. Bahkan lebih ringan daripada sepeda lipat. Oke, kita move on ke sepeda berikutnya. Sepeda gunung atau mountain bike. Sesuai dengan namanya, untuk dipakai untuk beraktivitas di atas gunung. Deep revelation. Tapi bukan cuma itu aja, sebenarnya sepeda ini bisa dipakai di jalan raya atau dimanapun. Tapi sekali lagi, kecepatan adalah nomor kesekian. Tapi
dia jauh lebih nyaman karena dia mempunyai kontrol yang lebih sempurna. Dan cukup berat ya? Cukup berat tapi Nyaman. untuk beberapa tapi nyaman sekali, dan untuk beberapa kasus pun sehingga untuk di jalan-jalan yang rusak atau yang berlubang atau loncatan atau bang tinggal diterabas aja. Julius, waktu saya di Jerman, saya dulu kan goes Ya. almost every day. Saya bertahun-tahun pakai mountain bike. I love it. Karena sangat nyaman, karena ada suspension and it's very smooth. Ya, dan suspensionnya ini kalau dari mountain bike ada banyak jenisnya, tapi salah satu yang kita lihat di sini adalah sepeda hardtail. Sebenarnya yang paling sering dicari orang juga nomor 2 setelah sepeda lipat. Oke. Oh, setelah sepeda lipat maksudnya. Oke. Awesome. Thank you. Good to know. Woohoo! Asik! I love the bike, tapi I have a problem. It's too small. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk setiap sepeda ada ukurannya, dan sepeda ini terlalu kecil untuk Pastor Dennis. Oke. Tapi juga bukan cuma ukuran aja, ada faktor lain yang namanya fitting. Dan mungkin saya bisa kasih tips untuk teman-teman untuk memberikan fitting yang standar aja. Fitting itu banyak dimensinya, banyak faktornya, tetapi yang paling basic adalah fitting tinggi saddle. Karena saya lihat banyak pemain baru, customer saya baru, atau teman-teman saya yang baru juga, dia kesusahan di antara fitting ini. Baik, teman saya bingung. Harus setinggi apa? Dan banyak yang goes sekali 2 kali langsung menyerah, katanya pantatnya sakit. Bukan cuma pantat aja, lutut juga bisa sakit, juga nggak enak pokoknya. Bukan menjadi pengalaman yang menyenangkan, tapi yang menyakitkan. Tapi saya kasih sedikit tips ya. Jadi bagaimana sih mengakses atau menilai saddle ini tingginya benar? Cukup cari tempat seperti ini, cari tempat yang meja atau apa untuk berpegangan. Lalu kita naik di atas sepeda. Di sini saya memakai sepatu klit saya. Sepatu klit adalah sepatu khusus yang untuk bersepeda supaya bisa mengunci. Tapi ini tidak wajib, teman-teman tetap bisa pakai sepatu biasa untuk bersepeda ya. Dan ini untuk semuanya. Jadi begini, naik pada sepeda sambil berpegangan ya. Tempatkan kaki pada posisi jam 6. Nah, di posisi jam 6 ini teman-teman mau pakai tungkak atau heels. Dan kaki harus lurus. Jadi pedal pada posisi jam 6, kaki memakai tungkak di atas pedal. Dan kaki itu nggak boleh nekuk atau terlalu tinggi terbang gini, melayang gini nggak boleh. Jadi harus benar-benar nempel di atas pedal pakai tungkak. Kalau misalnya masih terlalu nekuk, berarti saddle-nya betul ditinggiin. Nah, kenapa sih posisi seperti ini? Ketika kita pedaling dengan posisi kaki yang benar, yaitu di belakang, di bantalan kaki, yang terjadi adalah posisi kita agak sedikit menekuk lututnya, tapi tidak terlalu menekuk. Jadi kita berpedaling ketika goes jadi lebih nyaman. Dan ini juga menghindari sakit lutut juga. Kalau sakit pantat ada faktor lagi tambahan, Master, yaitu saddle juga. Saddle itu fittingnya seringkali saya lihat teman-teman yang baru main sepeda, saddle-nya terlalu naik atau terlalu lurus. Bener, punya saddle lurus itu bener, tapi ada baiknya ditundukkan ke depan sedikit aja supaya tidak terjadi tekanan di bagian pantat atau di bagian selangkangan juga. Saya rasa that was very important. Thank you for all the tips. Yeah, you're welcome. Sebagai pastor, tentu saya sangat peduli akan safety dari para pesepeda. Julius, sebelum we hit the road, perlengkapan apa, equipment apa yang sangat essential untuk kita pakai? Yang penting untuk keamanan bersama. Ya, kalau saya boleh menekankan satu hal dan selalu tekankan ini ke customer, yaitu helm pertama. Very helm important. Sepeda. Contohnya seperti ini, helm sepeda itu ringan dan harus nyaman, dan juga ada satu kualitas helm sepeda yang berbeda dengan helm sepeda motor. Kalau helm sepeda, dia harus bisa mempunyai kemampuan untuk break atau hancur ketika ada impact, ketika ada hantaman atau ketika kita jatuh. Harus pecah. Harus pecah. Kalau helm nggak pecah, kepala pecah. Oke. That's as simple as that. Dan helm yang bagus harus selalu pecah karena dia menyerap shock Impact, itu, ya. impact itu, dan akhirnya menyebarkannya secara merata. Dan itu adalah helm yang bagus. Sangat paling penting. Oke. Penting sekali. Nomor kedua, saya juga selalu tekankan bahwa kita
kita bersepeda kegiatan outdoor di bawah matahari. Dan kadang kita bukan hanya pagi tapi sepedaannya sampai siang. Makanya itu esensial untuk teman-teman juga selalu punya kacamata, dan terutama di sini saya bilang kacamata hitam. Wow. Karena kita berhubungan dengan mata adalah suatu hal yang sensitif kan. Dan Setuju. cari kacamata hitam yang nyaman, yang enak, dan pastinya yang anti UV. Oke. Itu penting banget. Oke. Dan setelah itu juga esensial lainnya, misalnya yang saya selalu tekankan kepada customer saya adalah visibility. Jadi kalau kita bersepedaan, pakai baju yang norak, pakai baju yang cerah gitu kalau bisa. Dan tambahin juga dengan lampu belakang. Terutama kalau kita nyepeda di pagi hari atau malam. jam. Kalau saya sih biasanya berangkat jam 5 pagi gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang suka bersepeda malam. Beli saatnya invest di lampu depan. Itu sangat penting juga. Better safe than sorry, betul. Betul. Karena saya sendiri sebagai orang yang pengendara jalan, saya juga takut kalau lihat tiba-tiba ada sepeda, nggak kelihatan soalnya kalau malam-malam. Ya. Anyway, juga untuk misalnya kita mungkin sudah bersepedanya udah puluhan kilometer, hampir 100 kilometer, udah jauh-jauh. Mungkin saatnya kita mulai memikirkan untuk invest di celana sepeda. Sekali lagi, Bib shorts. bib shorts atau shorts. Jadi Oke. kalau seperti sebenarnya seperti ini, ya, ini adalah bib short, ada talinya di atas. Kalau shorts, Ada dia cuma cushion buat pantat. ya, dia ada cushionnya, ada paddingnya kalau kita bilang, dan ini sangat membantu kita membantu supaya tidak terjadi gesekan atau terjadi menambah kenyamanan kita. Siap. Oke. Dan Baru sekarang kita masuk ke non-essential, is it? ya, Oke. essentials. Ada juga Jersey. jersey seperti baju-baju yang teman-teman lihat di sini. Biar aerodynamic. Salah satunya aerodinamik. Dan kalau sepeda sih saya tekankan kepada customer saya harus berani ketat. Karena kalau tidak ketat tidak aerodinamis. Saya jadi malu. Aduh. Terus juga ada sarung tangan ya, supaya untuk kenyamanan aja. Tapi overall tetap saya tekankan selalu helm, kacamata. Oh juga saya satu lupa lagi. Dan saya sering lihat orang customer selalu salah kaprah, yaitu tidak memakai sepatu. Oh. Jangan bersepeda memakai sandal, saya tidak rekomend karena itu untuk melindungi kaki kita. Dan sekali lagi sepatu yang bagus. Kalau misalnya teman-teman tidak mau pakai sepatu sepeda, cari sepatu yang seperti Converse atau Vans, yang sneakers yang lurus dan stolnya tebal. Oke. Seperti itu aja sih. Thank you, Liz. Mungkin satu hal tadi about the gloves. Ya. Satu hal yang juga bagus, kalau kita jatuh, refleks kita selalu pakai tangan kan. Kalau ada gloves juga membantu kita biar gak sakit saat kita protect ourselves. Okay, awesome. Alright, let's gear up. Oke. Hey Julius, look at this. Lengkap udah, let's roll. Oke. Hold on, Pastor. Sebelum kita berangkat, saya ingin menjelaskan satu bagian penting lagi di dalam dunia sepeda, yaitu shifting dan cross chain. Nah, seperti semua sepeda, mereka selalu mempunyai gigi atau gears yang untuk dipindah. Ada gigi depan dan gigi belakang. Gigi depan, rasionya kalau kita lihat di sepeda saya di road bike ada gigi kecil dan gigi besar. Sedangkan kalau gigi belakang, mereka mempunyai 11 gigi. Bahkan ada beberapa sepeda sekarang mempunyai 12 gigi. Nah, kalau kita ngomong yang depan dulu deh. Kalau gigi depan ini semakin besar, semakin berat. Jadi untuk speed, untuk ngebut itu pakai gigi besar. Tapi kalau ketemu tanjakan yang sudah berat, seperti pandaan atau seperti tanjakan manapun, mungkin mau dipindah ke gigi kecil yang lebih ringan. Nah, peraturannya berbeda dengan gigi belakang. Di gigi belakang ini, semakin besar giginya, semakin ringan kayuhannya. Semakin kecil giginya, semakin berat kayuhannya. Nah, lalu apa sih yang dinamakan dengan cross chain yang sering menjadi momok untuk orang-orang pesepeda yang baru? Cross chain adalah kondisi di mana 1:1. Kita tahu rasionya kan terbalik ya. Kalau 1:1 berarti gigi depan besar dan gigi belakang besar. Makanya cross chain itu ada dua jenis, cross chain atas dan cross chain bawah. Cross chain atas yang paling berbahaya, di mana gigi depan paling besar, sedangkan gigi belakang paling besar juga. Sehingga kondisi itu membuat rantai menjadi tegang, dan ketika rantai terlalu tegang, dia menarik bagian dari rear derailleur.
efek dari cross chain atas ini, satu, bisa rantai putus, atau RD-nya bisa patah, atau lebih parah lagi bagian frame ini belakang ini bisa bengkong atau putus. Jadi hati-hati sekali dengan cross chain atas. Sedangkan cross chain bawah yaitu adalah kondisi, sekali lagi kondisi ketika gigi depan kecil dan gigi belakang paling kecil. Efeknya sih cuma suara aja karena di cross chain bawah rantai menjadi terlalu rileks. Rantai menjadi terlalu rileks sehingga dia condong keluar ke depan sehingga kena sedikit dengan bagian FD, tapi itu nggak masalah. Bahkan cross chain bawah ini juga orang sering sebut dengan chain rest position. Jadi untuk packing atau ngelepas ban, sebelum itu kita harus tempatkan dia di cross chain paling bawah. Depan kecil, belakang kecil, gitu. Dan ada baiknya kita saling memperhatikan di mana gigi kita berpindah, karena sebisa mungkin hindari cross chain atas karena berpotensi merusak sepeda. Mungkin begitu aja, Pester. Alright, thank you. Very clear. Let's go. Okay, let's go. Go Mas yuk, kita cari kopi. Let's go. Oke guys, kita berada di Outdoor Cafe. Nah, Julius, setelah gowes capek-capek, ini yang ditunggu-tunggu. Coffee break. Ngomong-ngomong coffee break, mau tanya dong, kalau gowes pagi gini, perlu sarapan dulu nggak sih? Makan sebelum gowes? Sebenarnya itu depends on the person dan depends on the activity. Kalau misalnya dia sudah terbiasa makan pagi, why not? Tapi saya sarankan selalu makan yang ringan, yang kayak slice of bread atau a banana, slice of banana. Atau tapi untuk banyak orang dan beberapa orang yang saya kenal, cup of coffee aja sudah cukup. A black coffee to start the day supaya biar boost up. Atau mungkin itu juga susu Bear Brand. Dan beberapa, saya sendiri juga saya sering pagi-pagi itu minum susu untuk yang whey protein seperti itu untuk membantu. Tapi kalau misalnya long rides atau perjalanan yang panjang sekitar 100 kilo, kita akan tahu itu sangat menguras tenaga. Makanya tidak jarang orang-orang di dunia sepeda itu mereka punya istilah namanya carbo loading. Jadi hari sebelumnya mereka makan yang banyak, mereka makan nasi supaya mengumpulkan energi gitu untuk dibakar di pagi harinya. Oke, jadi breakfast gak harus, tapi it's beneficial. Beneficial dan depends on the person. Oke, alright. And by the way, Julius lebih suka sepedaan pagi atau malam? Kalau saya pribadi sih saya lebih suka sepedaan pagi ya. Ya, sama sih karena masih dingin juga. Yeah. And less cars. Tapi Dan lebih sepi ya, betul. lebih sepi. Nah, tapi one of the bad things yang happens to me is karena gowesnya saking pagi, saya kurang tidur. Tapi saya tahu it's not good. Ya. Seharusnya perlu tidur berapa jam sih sebelum gowes? Menurut saya tidur itu penting. Salah satu one of the important key untuk maintaining performa atau meningkatkan performa. Ya. Kalau ya dari yang saya baca-baca sih tidur yang baik sebelum kita beraktivitas, berolahraga 6 sampai 8 jam. Jadi minimum 6 jam guys sebelum Minimum gowes. 6 atau 8 jam. Alright, Gitu. got it. Very clear. So the food is here, and guys, by the way, so sorry, ini contoh yang jelek banget. This is bad influence. Karena kalau kalian udah gowes, mau sehat, mau kurusan, that's good. Tapi juga harus jaga makan. Karena selama calories intake melebihi calories yang di burn, you guys will not lose weight but gain weight. Tapi ini apa yang mereka sebut dengan carbo loading. Mereka sehari sebelumnya mereka makan seperti nasi, meat. I think this is healthy, yeah. But Julius, As long as you doing the sports. but now the question is, Yeah. kalau gowes sejam gitu bisa bakar berapa calories sih? Kalau saya kan pakai cycling computer and I can measure bisa lihat seberapa banyak sih usaha saya. Rata-rata saya sih sekitar dalam 30 kilo, per 30 kilo 1000 kalori, 1100, 1200. Tapi itu juga depends on the activities. Kalau lebih kencang, lebih harsh, lebih lebih ngotot, otomatis kalorinya lebih Berarti naik. itu kalau fast active cycling ya, Ya. sejaman lebih dikit mungkin ya? Sejam, 1 jam itu saya sekitar ya
1 jam 30 kiloan ya tapi 1200 kebanyakan- 1100 Tapi kalori. kebanyakan kita di Indonesia, kita kan gowes cantik. Ya. Itu pakai berapa calories? Kalau sejam gitu, gowes cantik. Itu pun masih bagus karena Oke. masih ada kalori yang terbakar. Tapi kalau 1 jaman dengan effort yang rata-rata standar itu mungkin sekitar 800 ya bisa 700 sampai 800 kalori. Oke. Tapi itu kan tidak terasa. Kamu juga fun ketika melakukannya itu. Ya, I think gowes itu memang fun banget. And Fun, so fun. before we end, Ya. ada mungkin pesan terakhir Julius untuk pemirsa? Maybe some safety tips atau pengalaman yang Julius mau bagikan. Oke. Ya kalau ada pesan terakhir dari saya sih untuk teman-teman sekalian adalah untuk selalu mematuhi peraturan jalan dan berwaspada. Ya. Selalu pakai perlengkapan yang baik, perlengkapan yang pas, juga misalnya untuk helm sepeda, lampu, pakai baju yang visible, nah, dan juga untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, berhenti di lampu merah, Ya. dan terutama juga menghormati pengguna jalan yang lain, seperti para pengguna jalan, juga orang yang naik sepeda motor atau naik mobil. Kalau kita menghormati mereka, mereka juga hormat balik untuk kita. So it's beneficial for both of us. Dan selalu hidup sehat dan disiplin and enjoy cycling. Just enjoy cycling, keep on pedaling and have fun. Gitu aja. So, kita udah belajar banyak hari ini. Jangan lupa, sebelum gowes gak perlu sarapan, tapi kalau mau, that's good. Tapi jangan kebanyakan, nanti gak enak. Also, tidur yang cukup. That's the key. You have to sleep enough. Minimum 6 jam, kalau bisa 8 jam, that's even better. Dan always stay safe on the road. Julius, thank you so much for your time today. You're welcome. We're blessed. Dan thank you for watching all the way till the end. Sampai kita ketemu di next episode of Coffee 30. Stay safe, use your masks. God bless you.